grup MGMP Matematika Kota Bekasi. Tapi kali ini beliau akan langsung sharing secara langsung, meskipun lewat Zoom, setidaknya kita bisa langsung bertanya jika ada yang belum paham atau konsep yang belum dimengerti. Oke, langsung saja pada Bapak Oyong, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali. Salam kenal, kalau yang belum kenal. Terima kasih Pak Putut yang sudah beri kesempatan ke saya ya untuk berbagi yang pernah saya alami saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu iya, bisa berguna lah buat teman-teman. Dan memang saya ngelihat juga luar biasa nih 90-an orang. Wah, kalau seandainya bisa tatap muka itu akan ramai dan seru sekali. Kelihatan Bapak Ibu juga udah mulai kompak, senang dengarnya di MGP Matematika Kota Bekasi. Mungkin nanti kalau kita udah normal bisa bikin suatu event untuk bagaimana guru-guru Bekasi bisa lebih hebat lagi, terutama guru matematikanya. Oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, karena diminta untuk tip and trick dimensi 3, jadi pada prinsipnya ya mempermudah aja, terutama dalam hal hitungan, karena kita tahu di dimensi 3 kadang pakai trigono, kadang pakai keseimbangan, kadang pakai ada aturan kosinus, macam-macam lah. Nah, saya sharing, saya akan berbagi layar. Kira-kira ini saya tadi coba-coba lihat, selama ini saya pakai si tools yang saya siapkan, artinya begini, anak-anak, layar sudah ada ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum? Bapak Ibu? Kelihatan. Layarnya sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah Oke. Pak. Ya, Pak Oyong. ini ya, Eli itu ya. Oke, Bapak Ibu, selama ini yang saya pakai, pertama tentang luas segitiga, ya anak-anak udah tahu alas kali tinggi dibagi 2, atau juga bisa pakai yang setengah B sinus C, Bapak Ibu udah tahu, aturan kosinus, limas, volumenya Bapak Ibu kita pakai nanti, dan vektor. Nah ini nih, Pak Ipan pernah sharing vektor, lalu saya komentari, saya ingat waktu itu tahun berapa, 90-an saya kan dimensi 3 pakai vektor. Jadi saya akan ulang lagi, saya berbagi lagi. Jadi kira-kira toolsnya ini paling kalau ada ditambah dengan yang si Heron yang luas segitiga. Yang luas segitiga itu akar S, S kurang A, S kurang B, S kurang C, S-nya setengah keliling segitiga. Ya itu kalau nggak salah namanya Heron. Ya Bapak Ibu, nah ini kira-kira tools yang kita akan pakai ya. Terutama katanya penekanannya, vektor tuh, vektor menarik. Memang benar Bapak Ibu, jika kita kerjakan secara umum, kayaknya susah ngitungnya. Tapi kalau pakai vektor, jadi jauh lebih gampang gitu. Ya nanti kita lihat pada contoh-contohnya aja. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita sering dihadapi kan misalnya jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kemudian sudut garis dengan bidang, sudut bidang dengan bidang, dan sudut 2 garis bersilangan. Yang terakhir ini juga jadi kendala pengamatan saya nih, ya, khusus untuk garis 2 garis yang bersilangan. Sudutnya gimana sih cara carinya? Nah, kira-kira Bapak Ibu ngalamin hal yang sama nggak? Gak apa-apa, kita interaktif aja Bapak Ibu. Oke. Ya Pak, Ya, saya buka berkas dahulu Bapak Ibu. Ini tadi saya nyuplik-nyuplik aja Bapak Ibu. Nyuplik-nyuplik ada dari YouTube, dari mana. Saya ingin tunjukkan, di YouTube banyak dibahas, tapi saya pikir ada sedikit berbeda. Jadinya makanya saya ingin tunjukkan aja. Ya, misalnya, nih Bapak Ibu, ini kalau kita lihat kan,
Ini ada kubus, rusuknya Bapak Ibu mau ambil berapa? 10 boleh, 4 boleh. Ya, berapa jarak G ke garis AB? Nah, sepintas ya. Kalau kita pakai trigonometri bisa, bukan nggak bisa. Ya Bapak Ibu, tetap bisa. Nah, tapi saya ingin tunjukkan, ini kalau kita pakai luas, ya sederhana sekali. Karena kalau kita hubungin, ini kita hubungkan, Bapak Ibu, ini kita hubungkan dari B ke G, lalu dari E ke G. Berarti BEG segitiga apa ya? Sama sisi. Segitiga apa? Kita sama sisi, Sisi. Sip, segitiga sama sisi ya. Dia segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi kalau kita hubungkan. Masih tahu dong luas segitiga sama sisi? Kan tadi saya udah komen ya, luas itu kan bisa pakai setengah, B, sin, C gitu. Sama sisi kan kita tahu 60 derajat. 60 derajat. Iya, nah misalnya kalau kita ambil rusuknya 4 deh di soal nih. Berarti kan anak-anak udah terbiasa nih, BG pasti 4 akar 2. Ya, BE juga 4 akar 2. EG juga 4 akar 2. Berarti luasnya udah gampang dong, sama sisi kan 60. Berarti tinggal setengah 4 kali 4, sin 60 itu setengah akar 3. Sudah, selesai dapat 4 akar 3. Nah, sekarang gimana kalau segitiga tersebut alasnya BE? Alasnya yang BE, berarti tingginya ini kan yang saya simbolkan dengan huruf X, yaitu jarak dari G ke garis EB. Paham kan ya? Jadi kita nggak repot-repot pakai trigonometri atau apa. Hanya dengan luas, ya setengah B sin C kan anak-anak udah belajar di kelas 10 kalau nggak salah ya. Ya udah, berarti tinggal 4 akar 3, luasnya itu sama dengan 4 akar 2 kali X-nya per 2. 4-nya sama, 2-nya tinggal ke sini, ya berarti X-nya ya pasti bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu, tinggal 2 akar 3 per akar 2. Selesai sudah. Ya. Itu bukan sisinya bukan 4 akar 2, Pak. Apa ya? Setengah. Kenapa, Pak? 4 akar 2. Isinya kan 4 akar 2, Pak. Bukan Sisi alas. kan diagonal Ya. Iya. segitiga 4 akar BEG. 2 kali X bagi 2. Betul? Bukan, Pak. Dari awal, Pak. Maaf, Pak. Dari awal. Dari ini 4 akar 2 4 akar 2 dari 4 ya? akar 2, Pak. Iya. Ya, betul. Ya. 4 akar 2, 4 akar 2 berarti ada 8 akar 3. Angka 8 bagi 2, 4 akar 3, Pak. 8 akar 3. Sudah, 8 akar 3. 8 akar 3, Pak. Ya, berarti ini tinggal 8 akar 3, 16 akar 3 dibagi 4 akar 2. Selesai, udah. Ya, sangat simpel ya. Jadi itu salah satu penggunaan luas segitiga di dalam dimensi 3. Nanti kita bisa lihat contoh ini banyak sekali nih Bapak Ibu soal-soal seperti ini. Ya, banyak sekali. Kalau misalnya jarak C ke bidang BGD, Bapak Ibu gimana? Jarak C ke BGD. B ke G. Diagonal rumah. Nah, itu nanti deh saya mau tunjukkan juga. Ini kan masih kubus. Gimana kalau balok? Ya, saya lihat dulu yang masih pakai luas segitiga. Oke, saya hapus dulu. Saya buka berkas terlebih dahulu. Saya maksudnya mengambil gambar, karena kalau saya gambar jadi makan waktu. Saya ambil gambarnya. Ini aja deh.
Nah ini yang tadi. Sekarang dari C ke bidang BGD. Gambarnya udah jelas kan? Ya. Pasti Bapak Ibu udah tahu kalau itu adalah sepertiga diagonal ruang. Iya. Ya, sepertiga diagonal. Ini kan soal sering banget nih. Iya. Nah, prinsipnya Bapak Ibu tinggal pakai luas aja lagi. Simpel kan? Luas PCG. PCG, siku-siku di C. Iya, tinggal PC kali CG bagi 2. Betul? Betul. Nah, terus ngitungnya kalau alatnya PG, tingginya CX-nya. Tingginya itu adalah jarak yang ditanyakan. Selesai, Bapak Ibu. Bisa ya dipahami ya maksudnya saya itu. Siap, bisa, Pak. Sudah usah menggunakan trigonometri, sinus, kosinus, kesian anak-anak. Orang lagi pelajaran trigonometri aja dia lebih susah. Ya, kita mulai dari yang simpel aja. Itu kan luas segitiga pelajaran dari SMP. Nah, secara umum untuk jarak fisika itu, saya pernah lihat secara umum, mungkin ini buat yang belum tahu ya. Kalau yang nah ini yang udah tahu pasti nggak masalah. Ini dulu aja. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada dari A ke bidang B, D, E, seperti tadi kan sama kasusnya C ke B, G, D. Sebenarnya sama. Nah, ini membagi 3. Ya, kalau ini ada bidang lagi, satunya lagi, ya, dia membagi 3. Bapak Ibu bisa pahami ya. Iya. Jadi ini pasti sepertiga dari diagonal ruang. Ini juga sama, ini sama. Ya, jadi kadang-kadang Ibu kan perlu kasih soal, terus Ibu udah jawabannya sekian gitu, supaya anak-anak tuh percaya, wah ibunya bisa cepet nih, hebat. Seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan limas, saya ingin tunjukkan dengan yang volume limas. Nah, ini lagi termasuk, kalau tadi pakai luas segitiga, sekarang kalau kita pakai limas, volume limas, mencari dari C ke X. Nah, limasnya itu alasnya bisa segitiga A, ya, segitiga B, C, D, tentu tingginya kan CG. Berarti kan volume limas luas B, C, D kali CG per 3. Per 3 luas alas kali tinggi. Nah, kalau alasnya segitiga B, D, G, segitiga sama sisi, tingginya kan berarti CX. Iya. Jadi dapat. Jadi banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau soalnya balok? Saya keluarin gambar baloknya dahulu. Keluarin gambar balok. Nah, misalnya seperti ini. Ya, gambar baloknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Katakan aja ini 10. Ini 10 cm. Ini 8. Ini 4. Pertanyaannya, kalau kita ambil titik ini, nanti Bapak Ibu bisa atur perbandingannya, katakan aja ini jadi 2 cm, berarti ini 6, 1/3, ini katakan titik P. Di sini juga saya ambil 2 cm, berarti 1/4. Nanti perbandingannya Bapak Ibu bisa atur, ini I. Bagaimana jarak dari C ke bidang PQG? Nah ini, PQG. Nah, Bapak Ibu mau pakai trigonometri, udah susah nih. Bisa mungkin, tapi udah susah kalau menurut saya. Tapi kalau kita pakai volume 5, jadi jauh lebih gampang. Kenapa? Luas segitiga PQG bisa kita hitung. Karena memang saya menyiapkan soalnya segitiga sama kaki.
Karena PG dengan GQ sama, sengaja saya memberikan sini 2, ini 2 juga. Ya, kalau misalnya luasnya nggak istimewa, segitiganya nggak istimewa, kita bisa pakai si helon. Ya, yang S, tapi itu angkanya akan ngejelimet. Biasanya soal disederhanakan, ini sengaja dibuat segitiga sama kaki. Nah, nanti prinsip menghitungnya, ya, tinggal volume limasnya. Bapak Ibu tinggal cari, kalau tingginya CG, alasnya adalah PCQ. Kalau alasnya PQG, tingginya adalah ya jarak yang dicari tadi. Sudah selesai. Jadi kalau kita pakai, saya sih yakin, saya udah coba pakai trigonometri susah sekali kalau di balok. Ya, tapi dengan pakai volumenya 5, jauh lebih sederhana. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Ya, cukup Pak. Enggak ya? Ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Nanti saya coba mungkin besok saya kasih link soalnya. Jadi saya di situ ada 25 soal pilihan ganda plus 14 soal pilihan ganda juga. Nanti Bapak Ibu boleh pakai ke siswa atau Bapak Ibu yang coba. Ya, nanti linknya saya kasih di grup. Nah, ini salah satu menggunakan volume. Volumenya 5. Udah ada yang pernah pakai volume 5? Selama Kalau saya memang sering menggunakannya adalah luasnya, Pak. Menggunakan Tapi menarik luasnya. juga sih. Iya, luas kan yang segitiga. Iya. Iya. Iya, luas yang segitiga, saya paham. Ya, setidaknya sekarang nambah lah. Oh, volume juga bisa pakai. Iya, volume 5. Volume Kalau 5 ada balok mungkin siswa pun juga agak kesulitan itu juga ya. Maksudnya karena itu beberapa step itu, beberapa tahapan harus mencari tentunya. Iya, Bu. Kalau Ibu pakai trigonometri di balok, saya bilang sulit, Bu. Iya, betul. Saya udah kerjain. Ya, betul ya. Ya, tapi kalau kita ngitung PG kan cuma Pitagoras, 4 kuadrat, 2 Iya. kuadrat, akar 20. GQ-nya juga akar 20. Ini kan segitiga sama kaki. Ini kita bisa hitung 2 kuadrat, 2 kuadrat, berarti akar 8. Berarti ini setengah akar 8 pakai Pitagoras dapat. Gitu. Ya, tingginya segitiga. Siap. Atau mau pakai aturan kosinus juga bisa. Dapat kosinus, dapat Iya, karena sinus. segitiga sama kaki itu ya. Kalau dia nggak segitiga sama kaki, Ibu bisa pakai si helon kan? Iya. Kan udah ada kan? Yang luasnya akar gitu ya? Iya. S, Kan Heron S min punya. A, S min B, S min C. Iya, jadi ya ini makanya saya bilang Ya. bisa lebih dapat toolsnya lah, lebih banyak. Ya. Kadang-kadang kan pakai trigonometri udah salah sudut juga udah error kemana-mana ada. Terus kan kemarin bilang vektor. Saya cuma mau tunjukin aja ya, ingin tunjukin ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berasa lebih mudah. Ini saya kasih dulu. Kalau vektor saya banyak pakai biasanya di ini misalnya Bapak Ibu. Ini berkas-berkas saya ngajar. Nah ini 2 garis bersilangan antara EB dengan AT. T adalah titik tengah HF atau EG atau potongan HF dengan EG. Berapa besar sudut antara garis EB dengan AT? Itu kan garis bersilangan. Karena EB terletak pada bidang ABFE, ya kan? AT terletak pada bidang ACGE, berarti tidak sebidang. Nah, selama ini kita menggeser antara garis AB atau garis AT. Selama ini yang kita kerjakan kan begitu untuk mencari. Geser salah satu garis sehingga dia jadi satu bidang. Satu bidang. Ya, gesernya harus sejajar. Ini kalau kita kerjakan, ya ini juga nggak gampang. Kalau menurut saya sih nggak gampang.
Ya, Bapak Ibu geser. Menurut Bapak Ibu kalau kita geser yang mana yang enak? Apakah AT atau BE? Ya, nanti Bapak Ibu coba deh dikerjain. Tapi di sini saya ingin aplikasiin vektor. Nah, intinya kan malam ini mau tahu itu. Selama ini kan Pak Ivan yang saya lihat udah pakai. Yang lain gimana? Pernah pakai vektor? Enggak, kita diskusi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan, saya ambil gambar dulu. Nanti ingat EB dengan EP. Saya ambil gambar yang kubus aja. Nanti kita bikin dalam bidang dimensi 3. Nah, ini. Ya. Ini kubusnya, karena saya nggak mau berlama-lama. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang kesini X atau Y atau Y? Yang datar, yang horizontal, sumbunya. Yang datar X X ya? biasanya. X. Ini Y ya? Y. Ini Z. Z. Oke, Ya. biar kita sepakat aja. Sebenarnya apapun nggak masalah sekali. Masalah. Nah, terus kalau Bapak Ibu tadi mencari ini ada T, ya ada T. Oke. Tadi kan antara apa ya, BE ya, BE. Antara BE dan AT. ya antara BE Iya. BE dan AT. BE dengan AT. AT. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan kita gunain vektor. Panjang sisi kalau sudut sih berapa aja Bapak Ibu bebas. Tapi saya sarankan pakai bilangan genap. Jadi kalau ada setengah-setengah gampang. Ya, saya misalnya pakai rusuknya 2. Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti koordinat C paling gampang adalah 2, 0, 0. 0. Koordinat B berapa ya? 2,2,0. Koordinat A 0,2,0. 0,0. Yang D yang paling gampang 0,00 ya. 00. Kalau yang E berapa nih koordinatnya? Yang E 0,2,2. 0,2,2. Ya, sip. Yang G Yang G 2,0,2. 2. Oke. Kalau gitu kan, kalau vektor mah tengah-tengah tinggal ditambahin bagi 2 ya Bapak Ibu ya, T-nya ya titik tengah. Jadi T-nya berapa itu? Kan tambahin E tambah G atau A tambah F juga boleh. Ya, kita tambahin aja. 0 tambah 2 bagi 2, 1. 1, 2 tambah 0 bagi 2, 1 juga. 1,1. 2 tambah 2 bagi 2, 2. Nah, sekarang udah Bapak Ibu tinggal menentukan berapa vektor AT, berapa vektor BE. Nah, konsepnya kalau mencari garis dua garis bersilangan berapa sudutnya, sebenarnya kan AT-nya kita bisa geser. Ya, AT kita bisa geser, jadi nanti mereka ketemunya di B. A itu nyampe B digesernya. Ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan pakai vektor. Jadi Bapak Ibu tinggal nyari vektor BE. Ayo, berapa vektor BE? Berarti kan E kurang B ya kalau BE ya? Iya. Ya, berapa? 0 kurang 2. Min 2. Minus 2. 0. 2 kurang 2. 0. 0. 2. 2 kurang 0. 2. Kemudian kita coba cari vektor AT.
Berapa nih? AT berarti T min kurang A ya. 1, 1 1 min 1, 2. min 1 min 1 sama 2. 2. 2. Oke. Kalau sudutnya misalnya alfa, berarti kan cos alfa sama dengan tinggal dotnya dia kan? Kali Min 2, min 1 kali min 2, min 2, tambah 0, tambah 4. tambah 4. Berarti 2 kan? Betul? Betul. Iya. Oke, sekarang panjangnya. Kan sudut vektor gitu ya. Ya. A dot B panjang A kali panjang B. Panjang A akar 4 tambah 4 akar 8. Kali akar 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 2 1 kuadrat akar 6. akar 6. Udah selesai. Dapat cos alfanya. Biasanya si soal nanya Hanya kosinusnya ya Pak ya biasanya. iya, kalau udah dapat cos kan nyari sin gampang. Cari Iya. tangan juga gampang. Iya, betul. Kalau dia sudutnya istimewa. Nah, ini salah satu penggunaan vektor. Ya, bisa aja Bapak Ibu tarik garis AT-nya sampai ketemu di sini nanti. Ini kan sejajar nih. Bidang ini tarik sejajar ketemunya di sini. Nah, ini kebetulan soal ini saya ngambil di YouTube. Mereka jelasinnya seperti ini, pakai bidang. Ya, ternyata kalau pakai vektor jauh lebih simple. Ya, nah itu salah satunya Bapak Ibu. Masih banyak nih, saya masih banyak melihat yang pakai vektor. Jadi fokus saya pakai vektor aja deh malam ini dah. Ya, ini saya tutup dulu. Iya, vektor, benar. Ya, saya ambil lagi. Udah ada di jawabannya. Ini soal-soal yang ada di YouTube ya Bapak Ibu. Saya coba. Wah ya, ini ada balok. Nah, balok. Tapi ini jangan ini dulu, sorry. Nanti itu yang belakang-belakang kalau kita udah mulai lancar. Nah, ini aja. Kubus ABCDFGH, titik P terletak tengah-tengah CG. Diminta cari nilai cos alfa jika alfa sudut antara BP dan CE. BP dan CE. CE. Iya. Bersilangan itu. Iya, bersilangan. Oh, menggunakan vektor ya. Ya, nah ini mereka menyelesaikannya seperti tadi. BP-nya kita geser ke atas, diperpanjang terus, baru kita cari. Nah, sekarang kita mau ngerjain pakai vektor. Ini kan udah kelihatan tuh hasilnya berapa tuh? 1/15 akar 15. Berarti yang B ini. Biar nanti kita pakai vektor sama nggak sih? Gitu. Oh iya, oke. Ya, coba sama-sama. Ayo, Bapak Ibu juga boleh coret-coret. Ya, boleh coret-coret. Saya ambil dulu yang tengah-tengah. Saya biar ingat soalnya. CE sama tengah-tengah itu ya. Saya mau ambil yang gambar buku saja. Yang gambar belang. Ini aja. Ya, ini saya ambil. Dah. Tadi ini AB, CD, EF, GH. Ini tengah-tengahnya. Titik P. Tadi pertanyaannya AP dengan apa ya Bapak Ibu? BP. BP sama CE. BP dengan CE. BP dengan CE. BP dengan CE. Nah ini. BP dengan CE. Nah.
Coba kalau kita kerjain pakai vektor. Kita mulai aja titik A aja. Saya sih mau pakai 4, 6, 2 boleh. Saya sarankan, apalagi ini ada tengah-tengah, pakai yang genap. Kalau pakai ganjil kan tengah-tengah berarti ntar setengah-setengah. Angkanya jadi nggak enak. Ya, saya pakai 2 aja. Ini berarti 2, 0, 0. Ya. Yang ini 2, 2, Ya. 0. Yang ini 0, 2, 2, 0. 0. Yang D kan 0, 0. G sekarang G, Bapak Ibu G, ayo kita cari G. G. Berarti G 2, 2, kemudian 0, 0, 2. 2. Kalau gitu P-nya tahu dong Bapak Ibu. Tengah-tengah, tambahin bagi 2 kan? Ya. 2, 2, 0, 0, 0, 1. 1. 1. Nah sekarang C udah ada, E yang kita perluin. E berarti koordinatnya 0, 2, 2. 0, 2, 2, 2, 0, 2, 2 ya. Ya. Oke, sekarang kita nyari vektornya BP. Vektor BP kan nanti sebenarnya dia ngegeser juga tuh ya. Mau yang digeser ke sini juga boleh atau geser BP ke sini ke atas sini juga boleh. Nah, kita cari BP aja dari B ke P. Berarti P kurang B, berarti 0. 2 kurang 2, 0. 0 kurang 2, minus 2 ya. 2, Ya. 1 kurang 0, 1. 1. Ya. Kemudian kita cari CE. vektor Vektor CE. CE. Berarti CE. E kurang min C. 2, Ya. Min 2, 2, 2, 2, 2. 2. 0, 2. Coba Bapak Ibu kita cari ya cos-nya. Cos alfanya Min 2. sama dengan 0 kali min 2. Min 2. 0. 0. Min 4. Min 4, 2. 2. Min 2 ya. Iya. Betul ya. Min 2. Ya. Ya, betul, betul. Nah, terus Min 4. 2. panjangnya akar Akar 5, 5. Akar 5 dan akar 12. 12. 12. 0. Coba kita sederhanakan. Nah ini ada PR ya Bapak Ibu. Ini kenapa minus? Sebenarnya kalau sudut kan kalau minus berarti tumpul kosnya. Kumpul. Sebenarnya kita tinggal ngambil yang plusnya sih sebenarnya. Nah ini penyebabnya waktu kita nyari vektor BP atau vektor CE. Bisa EC, bisa PB. Tapi itu sebenarnya nggak Iya, pengaruh. iya, benar-benar. Iya, paham. Artinya min ini mah udah kita abaikan. Ya, bisa negatif Ya, gitu. Ya, ya, jadi paham. kan tinggal berapa nih? 2 akar 60 ya? Akar 60. Kalau disederhanain berapa ya? Tuh. Sama nggak dengan yang tadi? Min 2 akar 15 bawahnya. 2 akar 15. Iya. 1 Ya kan? akar 2 akar 15. Separ akar 1 15. per akar 15. 1 per akar 15. 1 per akar 15 kan? 15. Ya. Sama nggak dengan 1/15 akar 15? Sama. 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 Benar, Yang sama-sama. tadi jawabannya 1/15 Iya, akar iya, 15. iya, iya, iya. Iya. Nah, itu. Cuma bedanya di Jauh lebih negatif itu ya, Pak ya? Nah, negatif itu karena mungkin tadi kita ngambil ujungnya. Iya, Kan BP ya. misalnya digeser gini, gitu. Iya, iya, benar, paham, paham. Dari ujungnya. Tapi sebenarnya dalam hitungan tidak pengaruh karena vektor kalau beda minus itu cuma beda arah aja. Ya, di sini harusnya kita hitung PB bukan BP, itu yang pengaruh. Atau di sininya CE bukan EC gitu. Berarti harus tetap positif ya Pak ya? Iya, kan sudut. Karena kita main Iya. di kuadran 1 nih. Yang tadi kalau Iya. ada Oh iya, iya. kemungkinan Kalau tumpul kuadran nggak Pak? 2, ya maksud saya itu, Pak. Kemungkinan tumpul nggak gitu? Mungkin sudutnya kemungkinan tumpul kali ya Pak ya. Memang,
kemungkinan tumpul tetap ada ya. Tapi kalau di dalam kubus ya kecil sih peluangnya. Tapi akan lebih bagus kalau kita perhatikan vektornya antara BP sama PB. Makanya konsep dua garis persilangan tetap harus kita kuasai. Karena kalau konsep itu tidak dikuasai, ya timbulnya paling beda minus plus aja sih. Kayak Pak, gitu. misalnya Pak, maaf Pak, negatifnya ada, positifnya ada, terus kita pilih mana Pak? Misalnya di pilihan gandanya. Ambil yang Ambil yang positif. positif, Bu. Positif. Oke. Karena kita ini di dalam kubus itu, kalau yang namanya tumpul sih hampir nggak ada. Coba. Oke. Ya. Iya Pak. Ya, oke siap Pak. Konsep sudut antara dua buah garis itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh dua garis tersebut. Iya, berarti sudutnya yang lancip. Oh iya, benar Pak. Oke Pak, siap Pak. Iya. Kita lihat lagi. Saya ada. Ibu kok udah pakai bom aku nggak? Ada itu. Itu di kursi. Itu. Lihat dulu tuh. Itu kursi. Nih, Bapak Ibu. Ini sih simple. Ini ada kubus, ya. Ya, ada kubus. Yang ditanya adalah sudut antara CE dengan DG. CE dengan DG. Nah, ini kalau kita konsepnya kan CE DG digeser sehingga menjadi CP. Berarti ini panjangnya sama panjang usuk sama. Tuh. Nah, nanti gunakan segitiga. Kalau Bapak Ibu gunakan vektor, tinggal naruh koordinat C. Kalau saya sih bilang ini udah tinggal diganti. Z aja. Sumbu Z ke sininya, ininya sumbu X, jadi kita bisa cepat di soal itu ini sumbu Y. Udah Bapak Ibu, tinggal namain koordinatnya. Cuma kalau saya sarankan nggak usah. Kalau namanya sudut, kalau sisinya A, rusuknya A, B, C sama aja Bapak Ibu, ya nggak pengaruhi. Bentar Bapak Ibu, ada pengumuman, ada yang meninggal. Halo, Mas Iman, suaranya ini hilang atau gimana? Terjeda atau gimana nih? Ada itu Pak, ada di masjid lagi ada pengumuman jadi stop dulu. Oh, ya. Oh, gitu ya.
Ya, makasih Pak Ayong. Saya kira suaranya hilang. Jadi memang Pak Ayong berhenti nih ya. Ya. Enggak lah, udah selesai. Lanjut lagi. Oke ya Bapak Ibu, sorry tadi karena lagi rame COVID, banyak yang kena COVID di tempat saya juga. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita pakai vektor, ini sebetulnya kita tinggal nunjukin ke anak-anak. Oh, udah bikin sumbu Z di sana, ini bikin sumbu Y, ini bikin sumbu X gitu. Sehingga kita langsung aja pakai, oh ya udah ini 2, 0, 0 gitu. Nah, titik-titik yang diperlukan, yang kita kasih koordinat biar anak nggak bingung. Nah, contoh D, ini kan 0, 0. Terus G. G berapa nih Bapak Ibu? 2, 0, 2. Terus apa lagi yang diperluin? Ini. Ya kadang buat soal gitu. Ya kan? Yang ini yang diperlukan lagi. Berapa ini koordinatnya sekarang? Bapak Ibu? Yang mana ini? Yang mana Pak? Nih yang sini kan kita antara ya CE dengan DG. CE dengan DG. Nah, sekarang kan artinya D sama G yang kita cari, C sama E gitu. Yang E berarti kan koordinatnya 0, 22. Selesai udah. Tinggal kita nyari vektor DG. Vektor DG. Ini aja langsung kita bisa dapat nih. DG berapa? DG berarti 2 kurang 0. 0 kurang 0. 2 kurang 0. Berarti 202. Gitu? Iya. CE berapa? CE berarti Negatif 2. Negatif 2. 2. Minus 2 lagi, 2 ya. 2. Iya. Coba kalau kita dot berapa hasilnya? Untuk mencari cos-nya. 2 kali min 2. Min 4. 0 kali 2, 0. 2 kali 2. 0. Hasilnya 0. 0 bagi suatu bilangan kan 0. 0. Ya. Cos alfa sama dengan 0. Berarti alfanya 90. 90. Jauh lebih gampang Bapak Ibu. Nih. Iya. Jadi benar-benar mempermudah kita. Nggak panjang-panjang. Nggak panjang-panjang, benar. Kenapa ya konsepnya bisa begitu, Bapak Ibu? Jadi begini, kita pun perlu jelasin ke anak. Jadi DG dengan CP itu kan vektor yang sama. DG dengan CP, vektor yang sama, Bapak Ibu. Kalau vektor kan hanya besar dan arah. Ya, jadi vektor DG sama CP sama. Jadi waktu kita mencari sudut antara vektor CE dengan CP itu sama aja mencari sudut antara CE dengan DG. Nah, itu konsepnya. Jadi sangat simpel. Nggak mungkin nanti ini membantu siswa dalam penggunaan vektornya di dimensi 3. Saya sih selama ini hampir soal yang rumit pun kita bisa selesaikan dengan vektor. Kita lihat lagi, nggak apa-apa. Tekan ini bisa di ini. Saya tunjukin lagi. Sorry, bukan yang ini. Bentar, baik. Saya ingin tunjukkan yang balok. Biasanya kan balok itu jadi kendala tuh buat anak-anak. Mungkin buat gurunya juga. Buat gurunya mungkin juga iya, Pak. Nah ini nih. Ada balok. Ngaku. Ya, Iya, ngaku. AB-nya 6, BF-nya ya 4, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 4. Ditanya ya, kosinus sudut garis ED dengan HF. ED dengan HF. Saya keluarin dulu ya.
Saya ambil gambar baloknya biar Bapak Ibu juga lebih gampang. Nah ini, ya ini A. Ini tadi 4, ini 6, ini 8. Ini A, ini B. Tuh Bapak Ibu. Ya. Sekarang sudut antara garis apa tadi? Ada yang ingat nggak? Antara garis ED sama HF kok nggak salah. HF dan ED. 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 HF. Coba lihat soalnya aku salah. ED. HF sama ED. HF dengan ED. Oke, nggak masalah ya. Gimana sekarang kita? Yang penting nyari solusinya nih. AF dengan ED. Ditanya cos alfanya. Alfa adalah AF dengan ED. Kalau kita ini kerjain ya. HF dan ED. Oh, HF. HF dengan ED. Oh ya, lebih susah lagi. Iya. Lebih susah lagi. ED. HF dengan ED. HF. HF. HF yang atas. Dengan ED ya. ED. D. Iya, Ede. Ini ya. Iya. Nah, coba. Kalau kita kerjakan cara biasa dulu dah. Cara biasa. Mana yang kita mau geser? Apakah ED atau HF yang gampangnya? ED digeser VFC. HF yang digeser ke bawah. Ya, ada usulan FD, ED digeser jadi CF gitu ya Bu ya? Iya, FC. Iya. Ya, jadi FC. HF geser ke Yang bawah. dapat sudutnya. geser HF. HF digeser Boleh. Ke bawah. ke bawah. Bisa. Boleh juga. Oke, gambarnya lebih gampang emang yang ke bawah. BD. Nah, BD, ya. berarti kan sudutnya ini nih. D. Ya. Jadi sudutnya DD. Nah, bisa kita kerjakan cara trigonometri, sinus kosinus, rumus kosinus. rumus kosinus, ya bisa, bukan yang nggak bisa, tetap bisa. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kita pakai vektor aja. Vektor, ya. Berarti kan, apalagi D kan paling enak 0, 0. 000. Iya. Berapa nih Mungkin udah ada yang terbiasa. 0. 084. Ya, pakai 4 dah saya. 84. Oh, ini ada 8 ya, sorry. Berarti enggak. 08 64. 064. 64. 64. Oke, terus perlu lagi B. B berapa B? 8. 6. 866. 8 dulu ya. X kan sini. 866. 068. 8? 866. 068. 60. DB. 680. 860. 860. Udah. Tinggal dicari Bapak Ibu sekarang. Ya. Mau cari ini aja langsung dapat. Kan gampang nih vektornya nih. Ke sini. Berapa tuh vektornya? BB, B kurang D. 860. 860. Sekarang ini DE, kurang D. Sama masih. Iya pasti. 064. Coba cari kosinusnya. Berapa tuh dikaliin? Susah. Dikaliin berapa? 36 ya? 36.
cos alfa sama dengan dotnya kan 36. Panjangnya ini Ya. 36, 16, 52. 52. Yang bawahnya 100. 36, 100, 100. 10 akan 100 kan? 110. Udah selesai Bapak Ibu. Jauh lebih simpel saya bilang. Ya, sangat sederhana. 12. Nggak ngerepotin kalau saya bilang. Simple Jadi ya, emang Pak. enak. Iya. udah ngalangin pelan. Apalagi nanti Bapak Ibu yang bidang irisan, nyari luasnya, itu hanya bisa kita kerjakan pakai vektor. Kalau kita nggak pakai vektor, nggak akan bisa, karena bidang irisan kan bentuknya macam-macam. Artinya bentuknya sangat tidak beraturan. Ya, nah minimal nanti ini bisa kita terapkan. Tapi untuk lebih memperlancar kan Bapak Ibu pasti punya bank soal tuh. Coba dikerjain pakai vektor. Kalau nanti ada kendala, di-share di grup. Jadi kita enak saling berbagi terus. Ini ada soal gini nih, kelihatannya susah. Oh, pakai vektor sih gampang. Tapi emang nggak ngejamin pakai vektor tuh selalu bisa. Saya bilang nggak ngejamin. Kadang-kadang kita mentok juga. Tapi kebanyakan yang saya alami itu selalu selesai. Gitu. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Biasanya dimensi 3 ini kesulitannya di mana? Memvisualisasikan ke anak-anak itu sulit, Pak. Gini. Tapi kalau pakai vektor jadi mudah ya, nggak perlu pakai visual. Iya, jauh lebih gampang. Tapi Iya. kalau misalnya kebanyakan begini ya Bapak Ibu ya. Ini yang pernah saya baca hasil penelitian di LIPI. Dimensi 3 umumnya anak putri lemah. Umumnya. Kenapa? Dari si peneliti itu saya lupa namanya. Dia bilang karena terpengaruh masa kecil. Kalau anak putri kan masih kecil mainnya boneka. Kalau boneka yang dilihat itu hanya luarnya. Kalau anak putra mainnya mobil-mobilan robot. Kadang-kadang mobilannya dicopot-copot, robotnya dicopot-copot, berantakan. Jadi dia udah imajinasinya udah nyampe ke dalam. Itu hasil penelitian. Makanya yang unggul biasanya anak cowok. Anak cowok. Kalau bagian dimensi. Makanya jangan heran kalau teknik banyak anak cowok. Itu maksudnya. Teknik. Ya, tapi ini kan karena wajib harus diajarkan. Nah, terus kalau misalnya ini anak-anak Bu, suruh bawa kubus, nggak usah yang bagus-bagus. Dari sumpit diikat pakai karet gelang. Sumpit kan nggak mahal. Diikat pakai karet gelang. Jadi setiap hadap mereka lebih real ngelihatnya. Kalau saya begitu, setiap saya ngajar, dimensi 3, saya minta anak-anak bawa kubus. Model kerangka kubus. Kayak apa? Sumpit aja, jangan suruh bawa kawat yang dilas. Mahal nanti kesian. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Software juga banyak Bapak Ibu. Kalau bidang irisan gimana? Diajar nggak ya? Enggak. Emang nggak ada ya? Sampai sudut Emang aja. nggak ada, Pak. Ya? Iya, Pak. Sampai sudut? Sudut sekarang juga nggak kan Pak ya? Kita cuma Sudut sekarang juga tidak ada, Pak Oyong. Pandemi nggak ada sudut. Oh, nggak ada pandemi. Tapi kalau tadinya di cuma sampai jalan. kalau di SBMPTN sudut masih ada ya? Masih. Ada lah. Masih sebenarnya Iya kan? Ini ya Bapak Ibu. Kalau ini kan kita Soal kan yang saya perlu. soal yang saya cuplik dari SBMPTN. Nah, Yang irisan Ini soal ada yang di saya cuplik SBMPTN, Pak Yong. SBMPTN. Rekan-rekan sekalian, Ya. KD vektor itu sekarang masih ada apa enggak? Ada Nggak di ada. matematika peminatan kelas 10. ada Di kelas 10 matematika peminatan ada? Ya. Di kelas 10. Tapi Di kelas 10 vektornya ada dua matematika dimensi aja peminatan. kali ya. Ada. Pak Oyong ini yang jadi pertimbangan ini Pak Oyong memang ini vektor mempermudah ya Pak Oyong ya. Ini saya Iya. dulu juga ketika sudah membahas soal-soal persiapan ujian itu ya menggunakan ini juga vektor. Cuma ini kelas 3 itu
ketika ditanya vektor sudah bisa apa belum sekarang itu belum. Ya itu Berarti masalah kita betul. ulas saja Pak. Matrikulasi. Masih ada nggak vektor? Iya. Masih ada. Ada Mas. Itu makanya itu yang jadi Di fisika ada tuh Pak. Kelas 10 ada Iya, matematika peminatan semester 2. Ya, kelas 10. Iya, vektor. Berarti di kelas 2 sudah nggak ada Mas Ipan. Di Iya. kelas 2. Kelas 10. Itu di kelas 2. Adanya kelas 10. Ulang tahun nih. Vektor di kelas 2 nggak ada. Di kelas Peminatan 10, Pak. di kelas 10. Bapak Ibu yang Tapi ada iya. kelas 10 masih ada nggak coba? Masih ada. Masih ada ya Pak Bobi? Masih ada. Di Iya, KD masih masih ada. ada. Di KD-nya masih ada. Semester Bukan 2, kebijakan Pak Putut. sekolah tuh ya. Kalau Semester 2 masih ada kebijakan kelas. Untuk jurusan Semester IPA, genap. untuk jurusan IPA masih ada Pak di matematika peminatan. Masih. peminatan. Ya, Di cuma kelas kalau anak IPS emang nggak Ruang dapat. 2 apa ruang dimensi berarti 3 kan di apa matematika dimensi 2? peminatan. Ya. Kalau IPS memang nggak dapat Banyak. vektor. Tapi kalau di kelas 10 mungkin cuma nyampe 2 dimensi ya. Iya. Iya, 2 dimensi ya benar, Pak. Iya, enggak cuma 3. XY. Itu kan cuma vektor bidang. Sekilas info. Tapi ada juga dimensi 3. sangat Tapi dibutuhkan. sekedar doang, Pak. Hanya jatuhnya kayak penjumlahan vektor di dimensi 3. Betul. Cuma ini ya, Itu operasi karena vektor aja ya. pengantar itu. Iya. Tidak sampai cosinus. Kalau Iya, tidak. Sampai ini juga ya, sampai apa? Itu hanya dimensi Ortogonal 2-nya aja, itu Pak. Sampai nggak kelas 10? kalau saya sih dibahas tuntas karena semester 2 itu materinya cuma vektor aja. Jadi bisa leluasa waktunya. Sampai Kalau saya Pak pernah ngasih sampai materinya dimensi 3. Pak khusus cuman sekali pertemuan, garis besarnya aja tapi Oke. Terima kasih teman-teman. Karena waktu itu saya baca-baca memang vektor itu sekarang tidak detail ya. Waktu kita belum pandemi itu, ingatnya saya itu makanya begitu saya mencoba di kelas 12 itu kayaknya kurang ini ya. Tapi Terima kasih Bu Norma. kalau saya bilang ya Pak Putut ya, Ya, kalau ya, saya Pak. bilang tetap diajarin karena di SBMPTN sendiri supaya kita nggak kalah sama bimbel kan. Ya, ini sangat membantu, betul Pak Iya. Elang ini. Vektor ini sangat membantu sekali penyelesaian aplikasi-aplikasi ya Pak. Ya, gitu ya. Iya, dasarnya itu semua. Nanti belajar transformasi vektor sebenarnya. Iya. Di fisika. Nah, oleh karena itu Iya. teman-teman ya kita sepakati untuk SMA di Kota Bekasi itu vektor Dikasih aja lah. diberikan sampai Iya. tuntas seperti kurikulum yang lalu ya, walaupun di KD itu sekarang vektor simple banget ya teman-teman. Jadi Iya, iya. benar. ini sudah Betul, Pak, betul, Pak, betul. karena di mata pelajaran lain pun fisika dan sebagainya itu vektor sangat menyokong ya. Iya. Terima kasih. Ya, setuju Terus sih. Pak Putu, nanti Ya. misalnya materinya apa lagi? Misalnya gini, mau bicara materi apa? Nanti teman saya juga banyak. Jadi kayak Pak Slamet kan kemarin saya bilang, Pak, tolong bantuin gitu. Nanti misalnya perlu apa? Teorema sisa misalnya. Pak Putu tinggal ngomong aja. Nanti saya yang ini kan, jangan mikirin soal biaya, nggak ada. Kita mah antara teman. Kayak gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir, saya senang loh kalau guru mau belajar begini. Semangat. Iya, jadi Semangat semua ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Walaupun malam ya ini, jadi nanti teman-teman ke depannya kita minta itu ya membuat sebuah alokasi kalau memang nanti kita sepakati misalkan hari apa malam ya punya jadwal apa ya kalau sebisa mungkin dipindahkan gitu ya gitu supaya kitanya juga ada semangat juga gitu teman-teman ya teman-teman himbauannya begitu. yang penting update. Nah setelah ini nanti mungkin besok ya saya bukain link buat soal Pak. Jadi gini, kan pakai Google Classroom udah biasa ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai buat ulangan anak atau latihan Bapak Ibu. Ya. Saya di situ ada bank soal dimensi 3 itu 25 plus 14 soal kalau nggak salah. Ya. Ya.
Saya terpisah. Silakan Bapak Ibu gunain. Tapi itu yang maaf, saya nggak tahu pasti kan perkembangannya. Nyeting misalnya ulangannya mau sejam setengah, udah oke ya. Misalnya ulangan nih, walaupun online mau start jam 10, jam 11-nya kayak UN soal ketutup otomatis. Udah dapet itu ya? Belum, ya mungkin nanti ke depan Pak Ayong kita akan berbagi lagi kan aplikasi pembelajaran, teknik pembelajaran. Kemarin kan kita sudah pembuatan video ya. Nanti ke depannya pembuatan video akan kita ulang lagi. Barangkali nanti teman-teman ada yang rekan-rekan ada yang berpengalaman membuat video di sekolahnya lebih enak menggunakan apa. Kemarin kita menggunakan apa gitu karena banyak sekali fasilitas gitu Pak Oyong ya, termasuk pembuatan soal dan sebagainya itu ya. Iya. Buat naskah ujian gimana Pak? Naskah ujian penting loh Pak, anak-anak mengambil nilainya. Ya. Jadi gini loh maksudnya Pak Putu, ini saya nggak tahu persis ya. Jadi gini, termasuk guru-guru saya juga saya geblek. Jadi mereka ujian benar-benar kayak UN gitu. Jadi kalau start jam 10, nanti jam 10 linknya baru muncul. Kemudian kalau waktunya kita setting jam 11 dia tutup otomatis. Iya. Ya memang begitu Pak Ayong ya, begitu. Iya, kalau udah begitu kan udah enak. Nah, makanya saya tuh ada soal yang dimensi 3, maksudnya nanti Bapak Ibu tinggal nyeting waktu. Kan kalau saya nyeting waktu, saya nggak tahu Bapak Ibu mau pakainya kapan. Soalnya ada jawabannya nggak Pak? Ada. Jadi gini loh Bapak Ibu. Oke. Begitu anak jawab, dia masuk ke database Bapak Ibu, udah ada nilai, bukan cuma jawaban. Udah ada nilainya. Cerita dari teman-teman guru Pak Ayong, itu anak kita itu juga sudah canggih membuka. Jadi sebelum itu dia sudah bisa membuka, nanti mencari jawabannya juga bisa. Ada, itu tinggal pakai Ctrl S. Sebenarnya Ctrl LTS sudah ketemu. Kalau kunci jawabannya diberikan dahulu, itu katanya juga bisa, sudah mulai banyak anak yang bisa nyuri jawaban itu. Nah, makanya kalau saya Pak, saya mengakalinya link itu jangan dimunculin Pak. Itu yang bahaya kalau linknya dimunculin. Artinya begini, misalnya Bapak mau ulangan jam 10. Linknya misalnya udah dari kemarin atau 2 jam yang akan ini sebelum ulangan. Jam 10-nya sudah dimunculkan linknya. Iya. Jadi misalnya jam 10 kurang 1 menit baru kita keluarin linknya. Kalau saya akalin seperti itu, awalnya juga sama, ramai itu kan, tinggal pakai Ctrl ALTS kalau nggak salah langsung soalnya ketemu jawabannya ada. Anak-anak ya itu kalau ngeliat di YouTube tuh anak-anak canggih-canggih itu menggobel jawaban. Makanya kitanya jangan kalah pinter oleh mereka gitu. Yang nggak bisa saya akalin itu saat ulangan di belakang ada guru lesnya. Nggak kelihatan. Itu saya nggak bisa akalin. Ya itu yang kelemahan sampai sekarang yang belum bisa di ini ya Pak, yang bisa diatasi kalau ulangan daring ini ya. Sebenarnya kalau mau belajar streamnya Microsoft Pak, streamnya Microsoft itu nanti guru-guru tuh dapat account free loh dari Microsoft. Microsoft 365 ya. Iya. Kalau saya aja saya udah punya. Nah, sekarang yang ditugaskan tuh si Pak Slamet tuh. Kalau saya udah lewat masa tugas saya, makanya saya dapat ujian di Hong Kong yang MSC. Pelatihan 365 itu ya, Pak Slamet ya? Jadi bukan 365-nya, lebih ke arah untuk metode aja Pak. Ke streamnya nanti. Jadi gini, bagaimana membuat media pembelajaran, intinya itu. Ya. Kalau mau nanti saya bisa minta tuh, Pak, ayo mintain, nanti saya minta akunnya. Guru-guru Pak Parto tadi Pak Parto ada Pak Parto mana? Pak Parto ini cerita pengalaman di pembelajarannya bagaimana Pak Parto pakai G Suite, katanya gimana Pak Parto ini barangkali bisa nih. Atau SMA lain ya. Pak Parto monggo, Pak Parto mana Pak Parto tadi? Ada. Nah, gimana Pak Parto? Ayo Pak. Pengalaman cerita PJJ-nya Pak Parto, monggo gimana? Ntar ini ada waktu mungkin 5 menitan lagi ini.
Gimana Pak Parto? Kalau PJJ saya pribadi itu menggunakan pembelajaran langsung, Pak Putut. Oh, Jadi iya kayak begini kan, langsung gini kan? Jadi saya menggunakan pakai Paint, kemudian pakai bantuan mouse pen, kemudian materinya ya saya tulis kayak di papan tulis biasa seperti ini, langsung. Iya. Ya. Oh gitu. Ya. Kalau yang lain emang pakai apa? Matematik susah loh. Ya, ini makanya matematik yang perlu kita ini kan pengalaman ini Pak. Hanya kalau di saya kan sekali. Iya, Pak Parto. Ya, kalau di saya kemudian setiap 4 kelas itu dijadikan satu room. Jadi sekali ngajar itu 4 kelas. Gitu. Ya. 4 kelas. Berarti menggunakan Google Meet, ya. Oh iya, Google Meet bisa, benar bisa. Kalau Zoom kan dibatasi yang free. Ya. Bukan berapa orang. Kalau Kita Google pakai Meet G Suite, Pak Oyong. Oh, pakai G Suite. Jadi dikelompokkan, udah diatur oleh tim BDR namanya di SMA 1, kebetulan saya juga termasuk di tim. Jadi setiap 4 kelas dijadikan satu room, setiap 4 kelas jadi satu room. Jadi kalau misalnya kita mengajar 4 kelas saja, berarti ya cuma satu room saja. Tapi kalau misalnya di 4 kelas itu nanti misalnya jadwalnya 2 guru, dibuatkan link utama dan link cadangan. Nanti diatur siapa yang link cadangan, siapa yang link utama. Gitu. Jadi nanti pada saat anak-anak misalnya gurunya si A, berarti dia masuk ke link yang di... Itu ya lebih efisien, benar. Iya. Lebih efisien banget, terutama buat guru, ngajarnya nggak berulang-ulang. Kemudian mengenai tugas-tugas sudah disetting, jadi di classroom itu sudah disetting, dibuat topik, jadi mulai dari agama sampai seterusnya. Jadi nanti tugas-tugas sudah terkelompok di topiknya masing-masing. Jadi nanti setiap guru membuat tugasnya dikasih kode. Misalnya kalau saya matematika umum, berarti mat.u _ Suparto _ misalnya nilai mutlak misalnya gitu. Iya, udah di kelas. Kalau matematika peminatan misalnya saya buat tugas mat_m _ Suparto misalnya pertidaksamaan eksponensial gitu. Nanti guru yang lain juga memberi misalnya bahasa Indonesia ya Pak, misalnya bin _ siapa gurunya gitu. Jadi anak itu nanti tidak ketukar tugasnya. Kalau hanya tugas 1, tugas 2, nanti lah ini pelajaran apa gitu. Udah dikasih kode. Ya, dikasih kode. Dikasih kode. Tapi yang penting mah ini, terutama guru matematik menyampaikannya. Kalau tadi kan Pak Parto udah tuh pakai mouse pen, itu udah benar. Nah, kalau yang lain gimana sharing-sharingnya? Kayak saya kan awalnya sih guru-guru masih pada awam ya menggunakan mouse pen. Tapi dengan adanya BDR ini memaksa teman-teman jadi pada beli, jadi pada belajar gitu. Jadi ini tadi yang saya maksud itu Pak Ayong, teman-teman kita harus mengupdate dan mengikuti perkembangan ini. Mau nggak mau ya. Nggak terlalu mahal kok sebenarnya. Ini saya pakai tablet loh Pak yang kalau di SMA 1 semua guru Pak. Kalau di SMA 1 semua guru matematik pakai mouse pen, dengan guru fisika juga bukan wajib ya. Jadinya itu boys. Terpaksa karena butuh. Jangan terpaksa. Kalau guru SMA 1 untuk matematik sama fisika itu terpaksa karena butuh. Jadi dengan adanya BDR ini mereka pada beli sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan gitulah. Mudah-mudahan gitu Pak. Udah guru matematik udah jadi hebat-hebat dah, IT-nya juga. Kan ngajar kalau nggak pakai begini mah mana bisa ngajar matematik. Iya. Bapak mau pakai PowerPoint gimana? Harus ada pennya. Iya, harus ada coret-coretannya. Harus ada coret-coretannya walaupun pakai PowerPoint juga. Kalau nggak coret-coret di itunya nggak bisa, hanya dengan omongan bisa. Memang dituntut makanya.
Tapi Mangga. udahlah ini berarti kan COVID juga jadi positif juga ada. Sisi positifnya kita dipaksa belajar. Nah, kayak gitu. Mungkin cukup dulu Pak Putut. Nanti kalau misalnya ada materi apa sampaikan aja. Saya teman-teman sama saya sih berharap ya MGMP-nya itu hidup Pak Putut. Ini kan Pak Putut sebagai leadernya. Dulu contohnya gini, Pak Slamet, waktu saya ke Bekasi, saya menyerahkan MGMP ke Pak Slamet. Pak Slamet, tolong MGMP DKI-nya diurusin, karena saya harus ke Bekasi. Gitu. Nah, sekarang jalan. Nah, nanti ada kegiatan Pak tiap tahun di DKI itu ada kayak lomba atau apa dikendalikan oleh MGMP. Dan dari situ Pak dananya luar biasa Pak. Karena ini yang usul nih Pak Ketua nih, usul Pak Ketua. Siap. Pak Ketua. Siap, monggo. Gimana? Ini kita kan ada grup. Nah, coba untuk posting di grup itu kalau bisa yang terkait dengan judul grup. Nah, sehingga posting itu tidak tertimpa dengan hal-hal yang ya hehehe lah begitu. Iya, saya setuju. Setuju nggak? Iya, juga. Saya setuju Pak Oyong tadi, misalnya ada soal matematika yang belum terselesaikan, di-share, nanti saling berbagi. Siapa? Oke. Hal-hal yang selain. Pak Oyong, ditutup dulu Pak Oyong, monggo silakan. Pak Oyong gimana nutup dulu nanti baru kita. Ya, terima kasih. Nggak banyak sampaikan karena topiknya tip and trick, berarti saya berpikir ya dengan vektor memang bisa lebih sederhana, lebih gampang buat guru dan juga buat siswa. Ya nanti Bapak Ibu silakan diaplikasikan ya. Kalau nanti mengalami kesulitan, di-share aja di grup. Kita punya grup matematik, jadi kita isi dengan matematik sharing. Ketemu soal yang aneh-aneh di sharing, siapapun nanti kita sama-sama ngerjain ya. Terima kasih. Kalau tadi dalam penyampaian mungkin saya ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf ya, karena keinginan saya satu hanya berbagi aja, terutama yang di titik beratnya di bagian vektornya. Terima kasih juga Pak Putut yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya dan teman-teman juga. Ayo terus kita update diri kita supaya kita nggak kalah sama siswa, kita nggak kalah sama guru dari daerah lain. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Oyong. Ya. Pak Oyong. Nah, teman-teman jangan bubar dulu, nanti diambil sesi foto dulu. Jangan pergi dulu teman-teman. Ini momennya sangat baik sebelum kita tutup. Nah, terima kasih sekali lagi ke Pak Oyong, Pak Muksin. Terpaksa saya ini lompat nggak nunggu Pak Muksin ini karena waktunya sudah mepet. Jam 9:30 saya ditunggu rapat di lingkungan karena untuk ada kasus COVID di lingkungan, jadi ditunggu rapat ini di 9:30. Jadi mohon maaf, kita langsung. Yang pertama terima kasih kepada Pak Oyong yang sudah memberikan support ya sehingga kemajuan